pihak ada pemerintah dalam posisi menilai bahwa kampanye itu dipercepat. Kerangka hukum pemilu, Iya. hukum pemilu disingkat hulu oleh teman-teman Baik. redaksi JDA ya. Salam demokrasi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baku dapa dengan program podcast Logika Hukum Hulu yang artinya dialog inspiratif kajian hukum pemilu. Pada kesempatan ini kita akan membahas bincang-bincang bersama terkait kerangka hukum pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dan pada kesempatan ini bersama saya Raymond Mamahit dan narasumber yang sudah hadir di studio Wali Pemilu, yaitu Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Media Fetinangon, dan beliau sekarang ini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Halo, apa kabar Pak Medi? Ya, Pak Rai, kabar baik, sehat-sehat. Ya, selamat baku dapa lagi dengan kita. Selamat baku dapa. Baik, Pak Medi, dalam bincang-bincang kita saat ini kita ketahui bersama bahwa program ini baru pertama dalam Ya, kerangka. pertama kali ya. Ya, jadi dalam program ini kita mengangkat satu judul yang sangat menarik yang kami kira pas dengan narasumber saat ini, yaitu kerangka hukum pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kita ketahui bersama bahwa kemarin hari itu sudah diputuskan hari pemungutan suara, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024. Valentine. Ya, Valentine. Jadi pemilu kasih sayang ya. Betul sekali. Itu warna-warninya pink melulu. Baik, Pak Medi, pemilu dan pemilihan serentak tahun 2004 bahwa akan menjadi catatan sejarah dalam lintasan perkembangan demokrasi, di mana tahun 2024 itu pemilu serentak dan pilkada secara serentak. Sebelumnya juga kita sudah melewati beberapa pemilu yang diselenggarakan, yaitu tahun 2019 pemilihan presiden, wakil presiden, DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Begitu juga ada pilkada serentak, yaitu tahun 2015, 2017 dan 2018 serta tahun 2020. Nah, undang-undang pilkada kita memasuki tahapan pilkada atau pemilihan serentak nasional di bulan November tahun 2024. Baik Pak Kadif, untuk saat ini kita akan membahas kerangka hukum pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti. Sebelum kita masuk pada inti bahasan, mungkin perlu penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup dari yang disebut kerangka pemilu, kerangka hukum pemilu. Ya. Bisa kopi dulu ya. Silakan kita sambil ngopi bersama. Baik, silakan Pak Kadif. Enak kopinya. Oke Pak Rai, pemirsa sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu kerangka hukum pemilu atau electoral legal framework, nah itu sebenarnya sangat terkait dengan segala hal terkait dengan undang-undang, peraturan yang mengatur atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu sendiri. Termasuk juga kalau kita mengenal ada istilahnya konstitusi sebuah negara, undang-undang dasar ya, itu juga masuk dalam apa yang dimaksud dengan kerangka hukum pemilu. Oke. Jadi itu cakupannya kalau dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk juga tadi saya katakan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu.
peraturan KPU, keputusan KPU, ada juga dari Bawaslu, DKPP sebagai 3 lembaga penyelenggara pemilu, kesatuan fungsi penyelenggara pemilu di Indonesia. Jadi itu Pak Ray. Oke, terus seberapa penting kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemilu? Seberapa penting saya katakan sangat penting, bahkan bisa saya sebutkan sebagai yang pertama. Kalau kita kasih prioritas itu yang pertama, karena setiap pemilu itu harus kita mulai dengan membentuk kerangka hukumnya, karena itu akan menjadi acuan dalam kita menyelenggarakan pemilu, termasuk juga pemilihan atau pilkada. Karena itu kalau kita perhatikan setiap tahapan-tahapan pemilu, pilkada itu, tahapan pertamanya adalah pembentukan atau penyusunan peraturan undang-undangan yang mengatur terkait pemilu dan pilkada. Kita emang kalau di Indonesia punya undang-undang, baik undang-undang pemilu Undang nomor 7 tahun 2017 maupun undang pilkada Undang nomor 1 tahun 2015 dan 3 kali perubahannya ya. 3 kali ya. Tapi kemudian undang-undang itu memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusun peraturan teknisnya dalam bentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU. Iya. Jadi semua tahapan pemilu itu kita mulai dengan membentuk kerangkanya, kerangka kerjanya, frameworknya, legal framework, legal framework yaitu kerangka hukum pemilu atau peraturan perundangan terkait dengan pemilu. Nah, ini ada kaitan sebenarnya dengan tema atau nama dari program podcast ini. Jadi ibarat air itu mengalir dari hulu, maka pemilu juga seperti itu. Aliran awalnya dimulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, dan hulunya itu adalah hukum pemilu. Baik. Apakah bisa diibaratkan sebagai suatu pembangunan, Pak Kadif, apabila kita membangun sebuah rumah sebagai fondasi? Ya, bisa juga seperti itu. Karena seperti saya katakan tadi bahwa kerangka hukum pemilu itu menjadi dasar, menjadi acuan untuk kemudian kita melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya, penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Tanpa adanya undang-undang yang mengatur pemilu, tidak bisa kita melanjutkan tahapan-tahapan lain atau tidak bisa melaksanakan pemilu. Tidak bisa kita melaksanakan pemutahiran data pemilih. Acuannya dari mana? Dari peraturan, dari kerangka hukum. Tentunya ada frame begitu ya. Iya. Baik. Oke, Pak Kadif, ada lagi untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti, apakah nanti kerangka hukumnya sama dengan pemilu yang lalu-lalu? Pemilihan terakhir sampai pemilu 2019 dan pilkada terakhir atau pemilihan terakhir 2020. Kalau kita bicara dalam konteks kerangka hukum pemilu itu sebagai undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, maka kita ketahui bersama tidak ada perubahan. Betul. Memang pemilu-pemilu sebelumnya kalau kita perhatikan, kita runut ke belakang, hampir setiap pemilu beda undang-undangnya. Nah, baru untuk undang-undang pemilu kali ini dia digunakan dalam 2 kali pemilu 2019 sama dengan pemilu 2024 nanti. Oke. Tapi kalau dalam konteks peraturan turunannya, peraturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu itu yaitu peraturan KPU, maka bisa saja ada perubahan dan bisa dipastikan ada perubahan, karena contohnya peraturan KPU tentang tahapan untuk pemilu 2019 tentu akan berbeda dengan peraturan KPU untuk tahapan program dan jadwal untuk pemilu
tahun 2024 nanti. Nah, itu yang sudah diajukan oleh KPU kepada DPR untuk dibahas bersama peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal untuk pemilu 2024. Baik. Kemudian Pak Kadif, ada pertanyaan untuk beberapa tahun lalu, sebagaimana kita ketahui bahwa sempat ada wacana perubahan undang-undang pemilu dan pilkada waktu itu sudah masuk dalam program legislasi nasional. Namun pada akhirnya perubahan undang-undang tersebut batal dilanjutkan dengan tidak berubahnya undang-undang. Kira-kira apa konsekuensinya? Terkait hal itu, apa ada potensi persoalan hukum nantinya? Ya, saya kira dengan tidak berubahnya undang-undang, kalau kita melakukan evaluasi ya terhadap penyelenggaraan pemilu terakhir, pemilu 2019 dan pilkada terakhir juga, memang semestinya ada hal-hal yang harus ditangani dengan merubah regulasinya. Tapi dengan kondisi seperti ini, maka potensi-potensi persoalan hukum itu, misalnya ada perbedaan pengaturan terkait nomenklatur dalam pemutahiran data pemilih atau dalam daftar pemilihnya. Di Undang-Undang Pemilu ada mengatur terkait daftar pemilih khusus, di Undang-Undang Pilkada tidak ada, dan beberapa hal yang lain. Nah, harusnya kan apalagi dalam kalau kita melaksanakan pemilu serentak itu, supaya tidak membingungkan dan meminimalisir terjadinya multi interpretasi, maka harusnya nomenklaturnya lebih baik sama ya. Nah, bagaimana dengan tidak berubahnya undang-undang ini, maka kita kemudian bisa melihat apakah ada celah-celah atau ada peluang untuk kemudian kita menghadirkan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum itu lewat peraturan turunan dari Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini peraturan KPU ya. Tapi yang terpenting peraturan KPU itu yang akan disusun itu tidak bertentangan dengan pengaturan undang-undang yang dari segi hierarki norma hukum itu berada di atas dari peraturan KPU, karena peraturan KPU adalah pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Baik. Saya kira begitu ya. Jadi kita melihat apakah di PKPU itu bisa kita menghadirkan sebuah peraturan KPU yang kemudian bisa menangani potensi-potensi persoalan yang ada. Baik Pak Kadif, ada lagi pertanyaan terkait beberapa waktu yang lalu bahwa setelah terjadi kesepakatan hari H itu kemudian ada perkembangan atau opini yang berpendapat misalnya tentang memulai tahapan ini sepertinya seperti masalah waktu dan kondisi yang ada. Seperti contoh Pak Kadif, ini pendaftaran parpol satu dan terkait jangka waktu kampanye. Di lain pihak ada pemerintah dalam posisi menilai bahwa kampanye itu dipercepat, sedangkan dari pihak KPU-nya sebanyak seperti ditayangkan atau disepakati berapa hari kerja, artinya berbeda dengan pendapat dari pemerintah. Nah, dalam dua hal tersebut apakah tidak mempengaruhi nanti dalam perspektif hukum, Pak Kadif itu melihat seperti apa? Ya begini Pak, yang terakhir itu kan DPR dan pemerintah sudah penyelenggara pemilu baru menyepakati hari pemungutan suara untuk pemilu, karena undang-undang pemilu tidak mengatur tentang hari pemungutan suara pemilu. Beda dengan pilkada, memang sudah diatur dalam undang-undang pilkada. Nah, nantinya setelah ini KPU akan
sudah mengajukan sebenarnya rancangan peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal. Nah, disitulah akan diatur terkait jangka waktu atau kerangka waktu dari penyelenggaraan setiap tahapan, termasuk pendaftaran partai, pendaftaran calon, masa kampanye, dan sebagainya. Namun demikian, KPU dalam menyusun peraturan itu tidak bisa lepas dari apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Iya. Contohnya untuk pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu ya. Harus kita bedakan pendaftaran partai politik dan pendaftaran calon anggota DPR maupun calon presiden, wakil presiden, calon DPD. Nah, di undang-undang memang sudah mengatur jangka waktunya paling lambat kalau tidak salah 18 bulan sebelum Masa. hari pemungutan suara. Nah, karena itu penentuan hari itu menjadi sangat penting karena dari situlah kemudian dalam menyusun jadwal tahapan program itu kita mengacu pendaftaran partai 18 bulan, pendaftaran calon juga sudah diatur berapa bulan dihitung dari hari pemungutan suara, kampanye diatur 3 hari mulai setelah penetapan DCT dan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden. Dan di kampanye itu juga sudah diatur jenis-jenis kampanye tertentu. Jadi kalau jangka waktu yang panjang itu tidak semua metode kampanye. Untuk metode kampanye rapat umum dan iklan, kalau saya tidak salah ingat ya, itu diaturnya hanya 21 hari terakhir dari masa kampanye itu. Oh, betul. Sampai dengan satu hari sebelum masa tenang. Baik. Jadi kalau juga ada opini-opini yang berkembang harus dipersingkat tahapannya, KPU tetap akan tentu saja memperhatikan pendapat dan masukan itu, tapi penyelenggara pemilu itu tetap mengacunya pada frame ini. Iya, kerangka hukum itu tadi ya. Kerangka hukum ini, karena itu Jadi pentingnya acuan. Kerangka hukum pemilu itu untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggara, baik peserta pemilu, baik termasuk pemilih, pemantau, pengawas, dan sebagainya. Stakeholder yang ada juga ya. Baik, Pak Kadif, ini tak terasa waktu kita sudah cukup dan sebenarnya masih banyak yang ingin digali, tapi karena ini terbatas waktunya, kami rasa materi kita ini sangat-sangat menarik dan kami kira sudah mencakup apa yang diinginkan oleh pemirsa, apa yang sudah kami diskusikan pada saat ini terkait kerangka hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Kadif Medi. Dan pemirsa sekalian, kalau boleh saya mau garis bawahi atau saya mau simpulkan pada perbincangan kita pada saat ini, yaitu ternyata kerangka hukum dalam pemilu maupun pemilihan ini sangat-sangat diperlukan agar dalam setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik. Dan itu menghasilkan satu demokrasi yang dicita-citakan bersama. Apakah itu pemerintah, penyelenggara pemilu, amat terlebih rakyat. Pemirsa sekalian, demikian perbincangan kita. Namun mungkin ada satu statement sedikit saja. Closing statement, silakan Pak. Saya kira dari perbincangan kita ini, closing statementnya dari saya sebagaimana aliran air mengalir dari hulu, demikian juga pemilu mengalir dimulai dari hulunya, yaitu kerangka hukum pemilu. Iya. Hukum pemilu
disingkat dulu oleh teman-teman di Baik. redaksi JDH ya. Betul. Jadi pemilu yang sukses itu tergantung pada kerangka hukumnya. Bagaimana kerangka hukum itu dibuat dengan memberikan kepastian hukum, bagaimana penerapan hukumnya dalam setiap proses tahapan, tentu saja penerapan hukum yang konsisten, dan terakhir bagaimana penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Saya kira itu. Terima kasih. Salam demokrasi. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oke, terima kasih Pak Medi. Sekali lagi kami mewakili kru yang ada dan tim pengelola Wale Pemilu ini mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berkesempatan memberikan pengetahuan bagi kita semua, dan kepada pemirsa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai berjumpa di podcast yang akan datang dari Wale Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Utara. Salam sehat selalu, salam demokrasi.